Bang Andi ini iseng-iseng aja. Gue iseng-iseng kreatif lah istilahnya, gue bikin sesuatu yang bisa menyenangkan orang lain gitu ya, bisa menyenangkan teman kita gitu ya, supaya tempatnya atau keretanya itu bisa lebih rapi. Oke. Iya. Udah kerekam. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sini bareng gua Bang Adinya ya, di channelnya si Andi Vlog. Oke, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol masalah gimana sih caranya kita kalau mau cari tambahan, uang tambahan selain kerja dari apa namanya, kerjaan kita inti ya. Jadi Bang Andi kebetulan di restoran ini masuk sore, jadi pusing kalau masuk sore itu, paginya tuh mau ngapain ya. Terus begitu libur kerja 2 hari kemarin, apa 1 hari gue lupa ya. Jadi gue iseng pengen ganti kotak kontainer botol saus gue. Jadi kalau tukang masak tuh biasanya kita dikasih card ya, bukan card kayak kereta gitu, kereta dorong jualan nasi goreng ya. Nah di kereta itu kan ada box buat tempatnya botol-botol soy sauce, teriyaki sauce, terus apalagi vodka buat api, minyak goreng, apalagi lah dan lain-lain ya. Dan situ gue coba pernah gue pakai kayu, terus keropos, pernah pakai plastik, sering bau. Begitu megang botol dicabut gini, tangan kita cium gini, bau basi katanya. Kita harus cuci setiap hari ya. Terus gue coba deh gue ke store ya, di store vintage gitulah, gue cari-cari kaleng yang itu, kaleng kosong. Jadi bentuknya kayak kaleng lah gitu ya, kayak gini nih. Nah kayak gini ya kan. Terus gue coba untuk kreasi lah, gue beli pilok, beli huruf-huruf yang dari plat nomor gitu ya. Gue pasang di Instagram, fotonya gila, banyak teman-teman yang mau. Gila men, gue nggak nyangka itu. Pertama-tama yang order tuh Chef Deso, itu udah gue kirim barangnya, Chef Deso sama siapa kemarin, Mas Topiknya ya. Jadi ternyata rame guys habis itu ordernya. Jadi emang kalau di Amerika itu kita harus pinter-pinter cari uang ya, cari uang tambahan sekreatif mungkin ya. Jadi lu harus punya pikiran-pikiran yang kayak gimana ya. Ya sebenarnya sih gue intinya nggak nyari profitnya ya, cuman gue ngerjain iseng-iseng karena gue suka gitu, karena gue orangnya agak nyeni sedikit ya. Terus agak bersihan gitu ya, agak resik lah gitu, kalau bahasa Jawanya resian. Jadi di kereta itu gue nggak mau kalau bisa sebersih mungkin keretanya, dikarpetin apa segala macam biar nggak kelihatan kotor di depan tamu. Ya itu akhirnya gue bikin vintage-nya kaleng itu. Ada yang order lumayan, alhamdulillah, baru berapa jam malah ya, itu udah ada order sampai 6 listnya, waiting list, termasuk teman-teman gue yang ada di seluruh Amerika nih. Thank you banget ya sebelumnya. Sekarang kita mau ngerekamin gimana cara pengerjaannya yang orderan yang kesekian. Jadi yang 2 itu udah gue kirim di Kentucky kemarin ke Chef Deso sama Chef Topik. Thank you banget udah support. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa suka dan bisa apa namanya, explore gue punya kaleng. Explore udah kayak ini aja, pokoknya bisa merambah seluruh Amerika produknya, produk si Andi ini. Jadi jangan lupa guys, di kaleng bawahnya lihat ya, itu ada logonya si Andi, stikernya. Itu berarti hand by made si Andi gitu. Harganya sih kalau diambil profit nggak banyak ya, kita profit paling buat uang bensin aja, uang rokok dan lain-lain. Itu kalau per satunya ya. Coba ada temen yang bilang terlalu murah bro, lu kasih harga segitu, lu kan itu kan handmade, lu bikin sendiri, belum ini belum itu. Iya sih memang nggak worth it sih sebenarnya kalau harga segitu, cuman ya kita ngebantu juga, gua sendiri mau ngebantu nyenengin temen juga ya kan. Terus ya udahlah, paling gua ambil 20 sampai 30 perak ya, that's for hibachi chef, nothing lah gitu ya. Jadi ya udah, iseng-iseng itu ternyata ada duitnya, iseng-iseng aja bikin duit gitu kan. Kalau ordernya 1 sih memang nggak menguntungkan, nggak ada profitnya, tapi kalau banyak mungkin jadi duit ya gitu. Seneng aja gitu, istilahnya dari kalengnya aja kita beli aja modalnya udah hampir 50-an kaleng itu ya. Terus belum beli catnya, belum beli lemnya di sini mahal banget. Terus ada plat nomor yang digunting-gunting tuh, 1 hurufnya juga mahal, kita ya gua harus beli juga gitu kan.
Terus belum kita kalau shipping ke kantor pos gitu kan, bensinnya apa segala macam. Kalau gua ngitung profit itu nggak mampu lah harga segitu. Maksudnya nggak worth it lah harga segitu ya. Gue jual itu 80 sampai 85 perak dan shippingnya ditanggung sendiri gitu. Jadi buat teman-teman hibachi yang ada di mana aja, yang di Amerika yang udah jadi maupun yang udah lama maupun yang baru-baru jadi, bisa pesan apa namanya, apa sih kalau lu panggil sih, botol kontainer atau apalah, box kontainer, boxnya botol apa-apalah, gue nggak tahu lah itu kreatif apa. Pokoknya intinya kontainer botol sih ya seperti itu. Gue harus matiin mobil dulu, kita harus ngerjain ini guys. Jadi karena Bang Andi tinggalnya di apartemen, mudah-mudahan hari ini nggak hujan ya, kebetulan cuacanya mendung banget cuy. Ini mudah-mudahan buat ngecatnya sih biar apa namanya, biar cepet kering gitu loh. Nah ini kalengnya model seperti ini teman-teman. Jangan dilihatin dong ininya. Tapi nggak apa-apa, kadang-kadang mereka tahu tokonya pun mereka juga kadang-kadang nggak punya waktu untuk mengerjakannya. Jadi Bang Andi bisa ngerjain ya. Langsung aja, jangan kemana-mana. Yang baru mampir, salam kenal dari gua guys, si Andi ya. Jangan lupa subscribe, like, and komen dulu, dipencet loncengnya biar kalian tahu videonya bakal upload terus. Nah ini apartemen gua nih, apartemen Bang Andi nih dari di belakangnya. Jadi gua ngerjainnya di sini aja ya. Nah ini awalnya gini nih guys. Jadi gua beli kalengnya itu seperti ini ya, ada cat-catnya gini ya. Tapi yang punya gua waktu itu nggak ada. Ini pas gua order baru lagi ada warna gininya gitu. Dan ini harus gua amplas ya, supaya nanti dicatnya biar rata. Jangan seperti ini yang udah diamplas. Tadi gue jalan baru dapat 2 guys, tapi gue order lagi karena barangnya itu cuman ada di toko dan kita harus order, kita harus ambil langsung, nggak bisa kirim ke rumah. Nah kayak gini aja udah hampir 50 ini polosan ini ya. Ini guys. Jadi kelihatannya gampang, tapi kalau kalian nggak punya waktu ya nggak bisa juga. Kenapa Bang Adi bilang tadi kalau di Amerika itu kita harus cari duit tambahan, yang bukannya kita nggak bersyukur ya. Karena kadang-kadang kita harus berbuat sesuatu yang menghasilkan gitu ya. Kalau bisa ya bisa buat tambahan bensin, karena Bang Andi juga kan kerja mondar-mandir ya. 2 jam perjalanan sekali jalan itu bensinnya udah habis berapa kayak gitu. Jadi kalian harus hitung, dan kalau yang penghasilannya udah cukup kadang-kadang ya udah gitu. Tapi sebenarnya kalau memang dibilang cukup, manusia tuh nggak pernah ada cukupnya guys ya. Jadi yang penting kita gimana cara cara mengatasinya aja, atau cara kalian bersyukur aja gimana caranya ya. Dan caranya Bang Andi itu ya seperti ini, kita harus kreatif, harus bisa punya ide-ide yang mantap gitu. Apa sih, ngomong apa sih? Yaudah sekarang kita ngerjain inilah, daripada kita bengong-bengong ya. Ini nggak punya kameramen jadi susah nih. Ada juga yang iseng cari tambahan, dia jadi apa, Uber atau ngojek. Bang Andi juga udah lakuin, tapi ternyata itu boring juga gitu. Gak sesuai apa yang gue pengen gitu. Kalau kayak gini kan kita ada ininya, seninya gitu loh Bang Andi. Gue suka yang seni-seni gitu, yang nyeni-nyeni gitu. Kita harus ngamplas dulu nih sampai halus. Ini bahkan ada yang udah mau bayarin sampai $100 loh guys, beneran, nggak bohong gua. Tapi teman sendiri. Kalau dia support banget kali, apa yang gua lakuin itu dia selalu support. Ada juga yang nawar. Biasalah orang Indonesia kan, senengannya nawar. Lu pikir ini di pasar loak atau di pasar sayur? Enggak juga. Kalau gue yakin kalau orang-orang teman-teman yang kerja di hibachi, $100 that's nothing man, buat mensupport temennya gitu ya. Dan ini orderan yang ketiga ya guys, buat Mas Agusto, yang ketiga sama keempat. Jadi teman-teman yang di list belakangnya mohon maaf, mohon bersabar maksudnya. Bang Andi gue pasti kerjain gitu ya secepatnya.
kalau boxnya langsung datang itu gua udah kerjain semuanya gitu ya, karena ini ngerjainnya paling berapa, nggak sampai 1 jam lah. Kalau boxnya ini ada nih di mana-mana gitu ya, pasti Bang Andi udah jalanin sampai selesai. Dan ini juga yang beli juga kebanyakan juga subscriber gitu ya, yang udah jadi masak atau yang udah lama-lama masak. Terus ada follower gua di Instagram, ada temen-temen litingan juga yang satu angkatan. Lumayan buat beli rokok, buat beli bensin, ya enggak? Selain itu kita nggak jenuh gitu loh ya, nggak bete. Yang kerja terus di restoran sampai berlumut. Siapa tahu bisa jadi bikin pabriknya ini kan, nggak tahu aja kan kalian. Kalau gue bisa bikin kotaknya sendiri, gue bikin. Ini nggak bisa, susah, bahannya itu nggak ada, alat-alatnya lagi, jam kerjanya lagi. Nah, ini udah bersih nih guys, tinggal kita ngelapin pakai lap basah, ya kan? Habis itu keringin lagi baru kita cat ya. Semangat yang ada di Amerika, semangat yang lagi bekerja ya, terus yang di Indonesia juga semangat untuk cari visa di Amerika. Banyak yang harus kalian lakukan di Amerika selain jadi pekerja. Kayak teman-teman Bang Andi ya, kayak banyak yang bisa bikin bakso, misalnya bikin bakso paketan terus dikirim ke toko-toko gitu, atau ke teman-temannya. Kita punya komunitas kan banyak sini ya, pasang di Facebook atau di Instagram. Terus ada juga yang jualan tempe ya kan. Nah seperti itu, ide-ide seperti itu yang harusnya kalian bisa lakukan, terapkan di sini supaya kalian nggak jadi pekerja terus gitu kayak Bang Andi ini. Kalau YouTube kan cuma buat iseng-iseng aja, kalaupun dapat duit itu kan bonus. Jadi buat biar kalian Bang Andi dapat duit, subscribe dulu, like, ditonton videonya sampai habis, jangan di late, jangan di skip, disebarin ke teman-teman mana aja kalian berada. Ini udah bersih nih guys. Setelah kita amplas tadi baru kita lapin ya, di lap ini sampai bersih ya, pakai terserah kalian, pakai lap basah boleh, lap kering boleh, tapi Bang Andi pakai lap kering biar cepet, nggak harus ngeringin lagi kalengnya, supaya kalian bikin video juga soalnya ini. Nah, ini udah dilapin semua, terus kita ngelapin yang kedua ya kan? Ini guys. Amerika nih, jangan dikira di Amerika tuh enteng banget ya, cari tambahan buat hidup, beli bensin, buat beli makan, buat beli rokok ya kan, cari sesuap nasi. Kalau yang di Indonesia sih mikirnya wah enak kerja di Amerika ya, gajinya ribuan dolar, bisa puluhan juta, tapi mereka nggak tahu kalau kita hidup di sini seperti apa gitu ya. Nanti kalian yang udah mau kesini juga atau yang udah di sini juga ngerasain gimana perjuangannya itu cari kerja di Amerika, ya enggak? Ini salah satunya nih guys, kaleng kerupuk. Tapi ini nggak tahu ya, bisa tahu-tahu teman-teman tuh banyak yang suka ya, padahal Bang Andi ini iseng-iseng aja. Gue iseng-iseng kreatif lah istilahnya, gue bikin sesuatu yang bisa menyenangkan orang lain gitu ya, bisa menyenangkan teman kita gitu ya, supaya tempatnya atau keretanya itu bisa lebih rapi. Oke, sekarang kita proses pengecatannya guys, jangan kemana-mana. Tunggu ya, gue ngambil catnya dulu di dalam. Oke. Ini gue pakai pilok yang flat ya. Nah ini flat. Oh bacanya sih kok terbalik ya situ ya, flat. Nah harganya ini aja udah hampir $6 lebih sama tax ya. Mana enaknya ngecatnya? Ini aja nanti malah kena cat handphone gue. Bismillahirrahmanirrahim.
Cek dulu nih guys. Kocok, kocok, kocok. Oke ini guys, sudah mau jadi, tinggal penyempurnaannya aja nih. Bentar lagi udah kering. Ini cepet kering catnya tuh. Di dalam, ini kita ngecat dalamnya sekarang. Awas guys, ditutup hidungnya guys, nanti kena baunya nih, bahaya nih. Oke teman-teman, kira-kira proses pengerjaannya seperti itu ya. Nih udah jadi, kita sekarang tinggal nempelin huruf-hurufnya supaya bisa lebih kelihatan keren men, ya kan. Buat Mr. Agusto, tunggu kedatangan gua nganterin order lu. Kedua, jadi ini baru gua ambil dari toko 2 ya, karena gua baru dapat 2. Tadi gua udah order 4 lagi di toko di Hagerstown ini, terus di Fredericksburg gua order 4 lagi, jadi total 8 buat persiapan. Barangkali nanti ada teman-teman yang mau lagi ya. Jangan lupa kalau ada yang mau, di Instagram Bang Andi @siandi_vlog ya, di DM aja. Atau kalian yang punya WA Andi yang tinggal di Amerika, silakan hubungin Bang Andi di nomor WA gue ya, ada nanti di bawah. Oke, thank you banget ya. Jadi kalian harus beli juga ini huruf-hurufnya yang bikin dari plat nomor ya tuh ya. Ini seperti ini ya, biar bisa kita tempelin langsung ke medianya di sini ya kan, sesuai dengan pesanan, nama-nama chef yang order di Instagram gua atau di nomor telepon WA gua ya. Kita sekarang tinggal nempelin ini. Jadi kebetulan kita mau prepare 1 2 3 4, namanya Agusto, Mr. Agusto yang ada di Frederick, Maryland. Sekarang kita garap pengerjaannya guys. Dilem dulu dari huruf A. Nah kalian bisa pakai ini nih, yang gambar gorila nih lemnya. Ini satu gini kecil banget, $6 beneran ini, nggak bohong. Dan ini per hurufnya ini bisa kalian dapetin di online. Itu biasanya harganya $3-5 ya, tergantung onlinenya di mana atau di toko-toko vintage ya. Biasanya sih $5 satu huruf ini $5 kurang lebih ya. Kita sekarang lem di sisi baliknya. Jadi sambil ngelem gini gua ngobrol juga ya. Jadi kalian nggak usah takut kalau tinggal di Amerika itu, kalau punya ide-ide apa itu langsung aja dieksekusi gitu ya, dicoba. Jangan malu-malu atau jangan sungkan-sungkan, atau apalagi jangan sampai takut gitu. Langsung guys kita tempel ya, karena ini belum ada keringnya, jadi gua belum bisa pegang. Kenapa harus gua tempel? Karena sebelum kering banget lebih baik langsung ditempel ya, biar keringnya bareng sama cat gitu. Kalau gue sih maunya begitu. Oke. Nah ini A-nya udah ke apply, ketempel maksudnya. Kita mau deretin dulu ya, cukup nggak? Pasin dulu. Dipasin dulu
supaya medianya enggak mumpung lemnya belum kering. Salah. Dulu dong. Masa langsung es. Agusto. Nah, kayaknya pas nih Bang Andi nempelinnya nih. Wow. Sip guys, Agusto. Kalau ini sih deket, bisa gua antar langsung, nggak usah pakai shipping. Jadi free shipping nih buat pas Agusto. Nggak tahu kalau ditambahin buat side tip. Oke, sekarang pengeleman yang kedua, huruf G. Gampang guys prosesnya, cuman kadang-kadang teman-teman di sini ini males atau nggak punya waktu karena mereka juga katakanlah ada keluarga ya, ada anak istri, nggak mau ribet-ribet seperti ini. Tapi karena anaknya Bang Andi udah gede-gede, jadi bisa bebas lah berbuat apa aja yang kalian suka, maksudnya yang gua suka gitu ya. Oh stop. Jadi kalian nggak usah pakai dilapin dulu ini, kalau udah dicat ini ya. Terus di bagian stiker namanya ini baru Bang Andi buka dari plastik, jadi nggak perlu kalian dilapin juga karena emang udah bersih ya, nggak ada debu. Sekarang huruf yang ketiga, huruf S. Mudah-mudahan dengan si Agusto ini order, teman-temannya pada order lagi sama gua buat support ya kegiatan-kegiatan yang kreatif. Agus, kok S sih, goblok. Dulu dong, salah ngambil gua. SD-nya gimana sih bahasanya nih? Maklum, faktor U guys, untuk kamu. Agusto, namanya Agus nih, tapi kalau bahasa Meksiko tuh, bahasa Spanishnya Agusto. Baru S-nya gitu cuy. S-nya ini US. Agus ini udah berkeluarga juga di sini. Udah cukup lama ya, 10 tahun lebih kayaknya, atau mungkin 15 tahun ya Gus tinggal di Amerika. Kayaknya pas nih. Kenapa gue pilih bahan metal? Karena bahannya tuh washable guys. Jadi kalau dicuci lagi tuh bekas botol-botol saus yang tumpah di kotak ini, di media ini nggak bau. Kalian bisa cuci, digosok, tapi jangan terlalu digosok karena catnya bisa ngelotek ya. Dilap aja deh, jadi washable lah. Kayaknya bikin plat nomor mobil bagus juga nih, RI1 buat di Amerika. Sekarang huruf terakhir nih guys. Oke, sebentar lagi jadi ya. Kita mau tutup videonya nih di sini. Karena Bang Andi harus ngapain nih? Harus makan kayaknya. Aduh, kelem tangan gua.
Jadi kalian perlu tahu ya, pilok tadi itu satu kaleng itu bisa digunakan sampai 2 kaleng ya. 2 kaleng, 2 media. Satu cat itu bisa kita pakai 2 kali. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kira-kira seperti ini jadinya ya. Jadi buat iseng-iseng aja berhadiah. Thank you banget yang udah ngikutin video vlognya Bang Andi. Pokoknya jangan semangat, jangan patah semangat maksud gua untuk berkarir atau berbuat sesuatu yang baik ya, atau melakukan kreativitas yang berguna, bermanfaat buat teman-teman, atau paling nggak bisa nyenengin teman-teman ya. Apalagi sampai suka gitu ya, sampai order ya. Kalau udah order ini berarti dia suka gitu kan. Jadi apapun itu yang kalian punya, kalian kayak bikin bakso, bikin tempe, atau bikin perkedel kalau bisa, atau bikin nasi padang dibungkus atau yang lain-lain, di Amerika ini bisa bikin duit gitu ya. Ada lagi sampai bikin, kalau kalian bisa jahit ya, bikin topi masak tuh ya, itu bikin duit banget. Terus bikin sarung kulitnya pisau itu ya, itu sampai $100, 120 itu satu sarung itu ya, kulitnya, lapisannya sarungnya itu beli sampai 120 ada yang jual, tapi orangnya udah pulang. Jadi kalau kalian punya kreativitas langsung aja dieksekusi. Thank you banget ya, sampai ketemu lagi di video-video Bang Andi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi cabut dulu ya, let's go. Nggak tahu nih Bang Andi, baru-baru ini lagi suka makanannya orang Meksiko, apalagi rujak ya. Kebetulan Bang Andi lagi suka rujak ya. Pas gitu nyobain rujaknya sama asinannya, enak banget. Jadi gua beli bumbunya aja, sama bini gua dibeliin bumbunya sama sausnya. Jadinya kayak gini nih guys, enak banget nih. Nih, kalau mau tahu tuh, cobain deh bumbunya itu, sambal sama sausnya apa namanya gua lupa ya, nanti gua bawain. Enak banget. Kalau kalian dulu kangen sama rujak, ini obatnya di Amerika. Beli dessertnya orang-orang Meksiko. Asin, manis, pedas, kayak asinan gitu. Mantap.